Alhamdulillah, ini mungkin termasuk pansus yang cukup alot ya. Cukup alot dibahas di DPRD. Saya dari fraksi PD Perjuangan dari awal berpikir bahwa pansus ini harus dibahas secara maksimal ya. Kenapa? Karena memang ada sebuah kekhawatiran manakala pansus berkaitan dengan pengelolaan kawasan perkotaan Jatinangor ini nanti menjadi pintu masuk ya untuk berdirinya sebuah kota administratif. Awalnya seperti itu pemikiran. Nah, sehingga kita sangat alot berdiskusi tentang masalah itu, terutama dengan para pakar ya. Di samping kita ngutak-ngatik dan menggali terus dari sisi peraturan perundang-undangan, termasuk kita pun berdiskusi secara matang, secara mendalam dengan si pembuat undang-undangnya atau pengusulnya pada saat itu adalah Profesor Sadu ya. Nah, sehingga baru kesininya kita mendapat sebuah keyakinan bahwa Raperda ini tidak akan menjadi cikal bakal bagi berdirinya sebuah kota administratif. Nah, itu kekhawatiran awal. Nah, kemudian dalam proses pembahasan berikutnya yang menjadi diskusi sangat alot itu adalah berkaitan dengan pengelola. Nah, berkaitan dengan pengelola, siapa nanti yang akan mengelola kawasan perkotaan itu. Nah, alhamdulillah pada saat akhir ada kesepahaman bahwa sesuai dengan semangat pemerintah pusat dalam rangka mensederhanakan birokrasi ya, dan tentunya kesananya adalah dalam rangka mengefisienkan ya pendanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah sehingga pengelola itu dikelola oleh pemerintah daerah. Artinya dari sisi ya supporting anggaran mungkin dipandang relatif, dan kemudian dari sisi penegasan tupoksi sebenarnya ini tinggal penguatan saja ya, karena selama ini pemerintah daerah punya perangkat daerah yang sampai ke tingkat kecamatan. Kalau kemarin dipandang tidak berdaya, boleh oke. Mungkin salah satunya karena keberpihakan pemerintah daerah dari sisi budget saja misalnya. Kita memang relatif kecil misalnya mengalokasikan untuk kawasan-kawasan yang ada di wilayah barat itu ya. Sementara di satu sisi Jatinangor dan Cimanggung itu adalah merupakan dua kecamatan yang memberikan kontribusi yang sangat besar bagi PAD ya. Sebab secara hakikinya bahwa masyarakat di sana itu tidak peduli dengan adanya perda, dengan adanya pengelola. Yang mereka harapkan adalah bagaimana agar kesejahteraan mereka bisa meningkat, pelayanan kepada masyarakat ini bisa meningkat yang dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk pemenuhan hak-hak dasarnya. Apakah itu masalah infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ya kebersihan dan sebagainya. Setelah nanti Perbub kaitan dengan pembentukan tim koordinasi, ya kita dari DPRD akan melihat. Bahkan kemarin pada saat pembahasan pun saya sudah memberikan sebuah kisi-kisi kepada pemerintah daerah melalui Bapeda agar pada saat tim koordinasi ini dibentuk, karena di dalamnya diantaranya ada melibatkan kalangan profesional. Nah ya, di samping perangkat daerah tapi ada juga mungkin kalangan profesional. Nah, saya sudah mewanti-wanti agar pada saat pembentukan itu jangan sampai terjadi semacam dalam tanda kutip mudah-mudahan seperti adanya rebutan lah. Banyak pihak yang dari sisi kompetensinya memang kurang, tapi karena misalnya dia punya ya dorongan yang kuat dari massa misalnya ya, sehingga dia memaksakan untuk masuk di situ. Sehingga saya sekali lagi mewanti-wanti agar ini pure, kalau bisa hanya eksekutif atau pemerintah daerah plus dengan pihak-pihak yang memang memiliki keahlian khusus lah, tim ahli itu gitu. Yang paling tidak mungkin dari kalangan perguruan tinggi itu yang mempunyai keahlian-keahlian yang dipersyaratkan untuk mengelola kawasan perkotaan ini.